Shalom. Selamat berjumpa dengan khotbah minggu GKJ Giri Kinasih yang ada di Giri Marto, Wonogiri. Saat ini kita ada di minggu pertama bulan Oktober tahun 2021. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan bersama-sama kita hayati. Mari berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan, penyertaan yang boleh kami terima, kekuatan yang boleh kami miliki, yang semuanya hanya dari Allah sendiri. Bahkan ketika kami merasakan kesatuan dengan Tuhan, hidup kudus bersamamu, kami senantiasa Tuhan pelihara. Begitu pula kami sebagai kesatuan dalam keluarga, kami juga senantiasa Tuhan jaga, sehingga kehidupan kami bersama boleh saling memberikan yang terbaik, supaya nama Tuhan dimuliakan dan hidup kami pun ada dalam damai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus di dalam kami menerima sabda. Amin. Sabda Tuhan saat ini terambil dari kitab Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai 12. Yang demikian firman Tuhan. Hal perceraian. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikian Injil Yesus Kristus yang berbahagia setiap kita yang mendengar dan memelihara serta melakukan. Haleluya. Tema saat ini kita keluarga Allah. Di awal bulan Oktober, setiap bulan Oktober minggu pertama merupakan hal istimewa bagi orang Kristen di seluruh dunia. Sebab perjamuan kudus sedunia dilaksanakan. Saat ini seluruh orang percaya sedunia menjalankan perjamuan kudus. Suatu penghayatan hidup bersama dengan Allah dalam kasih karunia, pengampunan dosa, dan hidup baru. Perjamuan kudus sebagai wujud kesatuan orang percaya sebagai keluarga Allah
keluarga yang kudus, yang akan menerima perjamuan kudus yang sempurna di surga sebagai wujud kesempurnaan keselamatan. Lalu muncul pertanyaan, lah keselamatan saat ini apa belum sempurna? Jawabnya, sudah sempurna. Tetapi keselamatan yang sempurna itu ada di dalam diri manusia yang penuh dengan kelemahan. Ada cacat, ada kelemahan pada diri manusia, dan disitulah keselamatan bisa sirna. Keselamatannya sempurna, tapi tempat keselamatan itu ditaruh pada manusia yang berdosa. Lalu kenapa Allah menaruh keselamatan itu pada manusia yang berdosa? Karena Allah begitu mencintai manusia, dan Allah menghendaki manusia kembali kepada kemuliaannya, menjadi citra Allah yang sejati, menjadi manusia kudus. Dan menjadi manusia kudus, manusia diberikan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ia memiliki hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dan inilah hidup baru sebagai keluarga Allah. Orang-orang percaya sedunia merupakan keluarga Allah. Orang-orang yang telah bertobat dari hidup lama, hidup baru yang dijalaninya. Meskipun dosa senantiasa mengintip dan kegelapan mengajak hidup di dalamnya. Begitu pula saat ini ada peristiwa istimewa bagi gereja-gereja Kristen Jawa, termasuk GKJ Giri Kinasih. Di tanggal 3 bulan Oktober 2021 ini menjadi minggu pembukaan untuk penghayatan bulan keluarga. 1 bulan kita akan menghayati kehidupan berkeluarga dalam anugerah kasih Allah. Dan tema minggu ini kita keluarga Allah, yaitu keluarga yang diberkati dan dikuduskan. Ketika kita menghadap pada Allah, ketika kita mohon berkat hidup berkeluarga, di situ Allah menguduskan kita dan memberkati kita. Sedangkan bagi keluarga-keluarga yang hidup dan berkeluarga tidak dalam pernikahan Kristen, engkau pun diberkati oleh Allah, engkau pun keluarga Allah ketika hidup kalian ada di dalam Tuhan. Karena setiap bulan keluarga kita ada pembaharuan janji nikah. Dan semua orang yang sudah berkeluarga di sana memperbaharui janji nikahnya. Hidup kudus, saling mengasihi, menerima dalam suka duka, dan hanya kematian yang memisahkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi kita sadar pula bahwa keluarga Kristen pun juga keluarga yang tidak lepas dari pergumulan hidup. Keluarga yang juga berhadapan dengan berbagai-bagai pergumulan. Ada disakiti, ada menyakiti, ada mencari kemenangan sendiri, ada ingin dilayani, ada ingin selalu dihormati, mencari keuntungan. Tetapi saat ini kita disadarkan bahwa kita ini keluarga Allah, keluarga yang kudus diberkati. Maka hidup kita hanya berorientasi
pada bagaimana nama Tuhan dimuliakan dan menjalankan apa yang Tuhan kehendaki sebagai keluarga Allah. Allah sebagai kepala keluarga yang sejati. Maka kalau semua tunduk pada Allah, tidak mungkin terjadi saling menghantam satu dengan yang lain. Tidak mungkin saling melukai. Tidak mungkin mencari pembenaran diri sendiri. Karena semua akan tunduk pada tuntunan Roh Kudus. Roh Allah yang akan menuntun kehidupannya dan ia akan melakukan kehidupan Kristiani. Kehidupan yang kristeni, kehidupan keluarga yang bercermin pada Kristus dan kasih Kristus sebagai dasar, sebagai warna hidup keluarga itu. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, maka janganlah kita mengeraskan hati kita. Seperti percakapan Tuhan Yesus dengan orang Farisi, dengan para murid. Ya, karena luka, karena tekanan, karena sakit hati, bisa ada perceraian. Bisa ada ketidaknyamanan hidup berkeluarga. Tetapi ketika kehidupan itu didasari semua mengikuti kehendak Allah, firman Tuhan sebagai dasar hidup, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang saling menghidupi, saling menjaga, merawat, saling memberikan yang terbaik, rela berkorban, merendahkan diri satu dengan yang lain. Karena yang utama dalam kehidupan menyatakan shalom, damai sejahtera Allah. Karena keluarga Kristen adalah keluarga Allah. Saat ini seperti apapun keadaan keluarga kita, ingat, keluarga adalah harta yang paling berharga. Karena dalam keluarga inilah Allah hadir. Dan melalui keluarga inilah gereja dibentuk. Karena gereja bukan pada gedungnya, tetapi pada persekutuan orang percaya. Tuhan Yesus berfirman, di mana ada 2-3 orang berkumpul, di situ aku ada. Tuhan hadir dalam keluargamu, dalam keluarga kita. Tuhan menuntun dan senantiasa memperbaharui keluarga kita dalam kerangka menyatakan damai sejahtera Allah di setiap keluarga. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur boleh mengenal Engkau dan menerima karya penyelamatan yang Kau berikan kepada kami manusia melalui kehadiran dan karya-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas karya Roh Kudus yang selalu menuntun kami dalam jalan kebenaran. Terima kasih karena hari ini kami boleh menerima perjamuan kudus sedunia bersama orang-orang percaya. Mampukan kami menjaga keselamatan pemberian-Mu sehingga kami boleh hadir dalam perjamuan kudus yang sejati di surga sebagai wujud keselamatan kami yang sempurna. Sebab selama masih ada di dunia, dalam tubuh yang fana ini, kami masih dapat jatuh dalam berbagai-bagai dosa. Tolong kami ya Tuhan, untuk selalu hidup berkenan kepadamu. Hari ini pula kami bersyukur, kami keluarga besar gereja-gereja Kristen Jawa memasuki bulan keluarga. Dengan tema besar, tahun 2021, Tuhan pulihkan keluargaku.
dan subtema mengelola luka batin untuk ikut memulihkan sesama. Dalam bimbingan kasih-Mu, mampukan kami menjalani dan hidup menjadi berkat bagi semua orang. Kami berdoa buat tiap keluarga dengan berbagai pergumulannya, mampukan untuk menjalani serta melalui dalam bimbingan Roh Kudus, sehingga sukacita bersama boleh dirasakan. Tetapi ketika realita saat ini ada derita dan luka, mampukan untuk saling merawat dan memulihkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai setiap keluarga Kristen, setiap kita, untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Amin.